Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, first of all, I would like to say thanks to Almighty God because of His blessing we can be together this last occasion. And I hope we are all in a good condition so we can do all the activities better. Well, last week we have talked about nominal sentence, and now we are still going to continue our topic about nominal sentence part 2. So this is part 2 of nominal sentence. Alright, as I have told you that nominal sentence has a predicate, but the form of predicate is to be, and the to be itself or am, is, are, was, and were. Okay. So kalimat nominal seperti yang saya jelaskan pada minggu lalu bahwa kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya berbentuk to be. Kalimat yang predikatnya berbentuk to be. Nah, to be itu adalah ini bentuknya. Am, is, are, was, dan were. Dan biasanya kalimat nominal itu setelah muncul subjek, kemudian ada to be, dan diikuti oleh noun atau kata benda, atau bisa juga adjektif atau kata sifat, atau bisa juga adverb atau kata keterangan. Okay. To be, we divide to be into two. The first is to be present, and the second is to be past. To be present itu adalah to be yang digunakan pada kondisi saat ini atau kondisi rutin. Ini sudah kita bahas. I, to be-nya am, you, they, we, to be-nya are, kemudian he dan she, kemudian it, itu to be-nya is. Jadi, I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Ini dipakai hanya pada kondisi saat ini dan kondisi rutin. Ini yang kita katakan sebagai to be present. Kemudian pada kondisi lampau, untuk subjek I, he, she, dan it, maka to be-nya yang kita gunakan adalah was. Kemudian you, they, dan we, to be yang kita gunakan adalah were. Jadi membedakan to be am, atau is, atau are, kemudian was, atau were, itu dari subjeknya siapa, karena to be tidak boleh tertukar. Pertama, subjeknya siapa, yang kedua, waktunya kapan. Kalau waktunya saat ini dan rutin, maka to be yang digunakan adalah am, are, dan is. Tapi kalau waktunya lampau, maka to be yang digunakan adalah was dan were. Okay, next. Nah, kita akan bedakan waktunya. Waktu present dan waktu past. Jadi kenapa ada present dan kenapa ada past itu karena waktu kejadiannya berbeda. Kalau present waktu kejadiannya saat ini dan rutin. Kalau past waktu kejadiannya lampau. Look at the following times of present and past. Ini adalah sebagian contoh waktu saja. Sebagian contoh waktu dari kondisi present dan kondisi past. Contoh, dalam present ada keterangan now, sekarang, today, hari ini, kemudian every day, setiap hari. Nah, ini kan sekarang, saat ini, dan rutin, setiap hari. Dan rutin itu tidak hanya setiap hari. Setiap minggu juga rutin. Every week itu rutin. Setiap minggu. Every month, setiap bulan juga rutin. Every year, setiap tahun juga rutin.
Every 5 years, setiap 5 tahun, seperti public election in our country, it conducts every 5 years. Pemilu di negara kita itu dilakukan secara rutin setiap 5 tahun. Kemudian every 2 months, setiap 2 bulan. Nah, setiap 2 bulan kita mengadakan uji blok misalnya gitu, setiap 2 bulan. Rutin. Kemudian every morning, setiap pagi kita pergi ke sekolah misalkan, nah itu rutin. Every afternoon, setiap sore. Kemudian every night, setiap malam. Kita belajar setiap malam. Itu adalah kondisi yang rutin. Nah, sebenarnya kondisi lampau adalah kondisi yang kejadiannya sudah terjadi, sudah lewat. Ya, contoh misalnya yesterday, kemarin. Kejadian kemarin tidak, ya sudah lewat, waktunya sudah lewat. That's kemarin. Nah, selain kemarin, yesterday, kita juga bisa menggunakan last week, minggu yang lalu. Minggu lalu bisa diungkapkan dengan kata last week atau sama juga dengan a week ago. Kemudian last month, bulan lalu, sama dengan a month ago. Last year, tahun lalu, sama dengan a year ago. Last 5 years, sama dengan 5 years ago. Last 2 months, sama dengan 2 months ago. Ya, kemudian misalkan yesterday morning, kemarin pagi. Yesterday afternoon, kemarin sore. Yesterday night, kemarin malam. Atau last night. Ya, nah, ketika waktu-waktu present, maka nanti to be yang digunakan adalah to be, am, is, are. Ketika waktu-waktu lampau, maka to be yang kita gunakan adalah was dan were. Tergantung subjeknya siapa. Look at the following examples. Bagaimana mengatakan Fanny sakit hari ini? Oh, Fanny sakit hari ini. So we can say Fanny is sick today. Kenapa to be-nya is? Karena subjeknya Fanny. Dan kejadiannya today, hari ini. Maka to be-nya is. Okay. Kok Fanny is? Karena Fanny sama dengan she. Dia perempuan tunggal. Maka to be-nya is. Okay. Next, Rina sakit kemarin. Siapa yang sakit? Rina. Kapan kejadiannya? Kemarin. Oh, sudah lampau. Sudah lewat. Berarti kalimatnya begini. Rina was sick yesterday. Next, setiap hari saya berada di rumah saya di Bandar Lampung. Kapan kejadiannya? Setiap hari. Oh, rutin. Siapa pelakunya? Saya. Oh, berarti bagaimana nanti to be-nya? Kita lihat. Every day, I am at home in Bandar Lampung. Next, seminggu yang lalu ayah saya berada di Jakarta. Kapan? Seminggu yang lalu. Siapa? Ayah saya. Oh, seminggu yang lalu tuh kejadiannya sudah lewat. Kemudian pelakunya adalah ayah saya. We can select this. Last week, my father was in Jakarta. Last week, my father was in Jakarta. Kenapa to be-nya was? Karena kejadiannya sudah lampau. Minggu lalu kemudian pelakunya adalah ayah, my father. Ayah tunggal, itu sama dengan he. Nah, ayah laki-laki tunggal. Okay, next example. Beberapa siswa terlambat hari ini. Oh, some students are late today. To be-nya are, kenapa? Karena siswanya banyak, some students. Kapan kejadiannya? Today, hari ini. Ya. Next, bagaimana kalau kejadiannya sudah lewat? Banyak siswa terlambat seminggu yang lalu. You can say, many students were late last week. Many students. Nah, siswanya banyak. Were. Kenapa were? Karena siswanya banyak dan kejadiannya sudah last week, minggu lalu. Next. Setiap hari itu rutin ya. Dia perempuan tidak malas. You can say every day she is not lazy. Jadi untuk mengatakan tidak, tinggal dikasih not saja setelah to be. Next. Dia perempuan tidak di kelasku 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu sudah lewat, berarti kan to be-nya kan to be lampau. Dia perempuan itu she. So kalimatnya begini. She was not at my class 2 days ago.
Okay, she was not in my class. Jadi dia tidak berada di kelasku 2 hari yang lalu. Kenapa to be-nya was? Karena dia pelakunya she dan kejadiannya sudah lampau 2 hari yang lalu. Untuk mengatakan tidak, kata to be tinggal ditambahkan aja dengan not di sebelahnya. Okay, next examples. Sekarang mereka tidak rajin. Kejadiannya sekarang, mereka tidak rajin. Kalimatnya menjadi now they are not diligent. Next. Tahun lalu mereka tidak malas. Nah, sekarang tahun lalu mereka tidak malas. Last year they were not lazy. Nah, sekarang bagaimana mengatakan apakah? Kalau kalimatnya berubah menjadi pertanyaan, we can say, apakah kamu bahagia hari ini? Oke, bagaimana kalimatnya? Are you happy today? Oh, tinggal to be-nya saja yang kita kedepankan. Are you happy today? Oke, to be muncul di awal. Nah, subjeknya you, kemudian happy today. Kenapa you? Kenapa are? Di sini you mengacu kepada Anda, kamu. Kemudian untuk kamu, you itu to be-nya are dalam kondisi rutin, dalam kondisi saat ini. Nah, ini karena keterangan waktunya adalah today, maka yang kita gunakan adalah to be are. Next. Apakah kamu malas semester lalu? Nah, sekarang sama pelakunya kamu, tapi kejadiannya semester lalu. Bagaimana to be-nya? Oke, were yang kita majukan. Were you lazy last semester? Oke. Karena kondisinya lampau, to be-nya bukan are lagi, tapi were. Dan subjeknya adalah you. Oke, maka kalimatnya menjadi, were you lazy last semester? Apakah kamu malas semester lalu? Now, this for your task. Untuk tugas Anda hari ini adalah write down all the materials in the video on your task book. Jadi tulis semua materi supaya Anda tidak lupa karena menulis sebagian dari menghafal. Tulis semua materi yang ada dalam video ini di buku latihanmu. Kemudian translate the following Indonesian sentences into English. Kemudian terjemahkan kalimat-kalimat bahasa Indonesia di bawah ini ke dalam bahasa Inggris. Ini ada 5 kalimat. Oke. Tulis bahasa Indonesianya dulu, kemudian di bawahnya jawaban terjemahan bahasa Inggrisnya. Begitu sampai dengan 5 soal, 5 kalimat ini ya. Kemudian yang ketiga, take pictures of your task. Semua yang Anda tulis, semua yang Anda kerjakan, silakan difoto. Semua yang ditulis, materi dalam video, kemudian soal dan jawabannya, difoto. Then send to the link of Google Form given to you. Kemudian kirimkan foto itu ke dalam link Google Form yang saya berikan kepada Anda. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Thank you very much for your nice attention. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.